Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 7 buku Innovators DNA. Kita coba bongkar, apa sih yang bikin perusahaan paling inovatif itu beda? Ya, kita lihat DNA-nya ya. Sumber kita rangkuman bab itu. Betul, kita kan sering dengar nama kayak Amazon, Google gitu ya. Nah, gimana sih mereka bisa bangun budaya inovasi yang jalan terus? Rangkuman ini kasih kerangka bagus, 3P. People, processes, sama filosofis. Orang, proses, dan filosofi. Nah, ya itu. Ini nyambung dari obrolan kita sebelumnya soal 5 keahlian penemuan individu. Sekarang kita lihat di level perusahaannya. Oke, siap. Mulai dari mana nih? Kita mulai dari yang pertama. People, manusianya. Katanya, pemimpinnya itu penting banget ya. Yang punya apa tadi istilahnya? Discovery quotient tinggi. Betul, itu krusial banget. Kayak Jeff Bezos di Amazon. Dia itu nggak cuma inovatif sendirian, tapi dia sengaja nanemin DNA inovasi itu ke seluruh organisasinya. Maksudnya gimana naneminnya? Dia cari orang yang tipenya mirip, yang inventif. Terus dia bangun sistem, proses, filosofi yang dorong orang lain buat gitu juga. Beda banget sama eksekutif yang fokusnya cuma, ya udah eksekusi aja. Jadi beda fokus ya? Beda banget. Ingat nggak cerita Apple sama Xerox? Dua-duanya lihat teknologi keren dari Xerox PARC. Oh iya, yang pusat riset itu kan? Nah, itu. Tapi cuma Apple yang benar-benar manfaatin buat bikin gebrakan. Xerox malah, ya gitu deh, kelewatan kesempatannya. Jadi kepemimpinan itu kayak pemantiknya ya, tapi kan nggak mungkin pemimpin doang. Timnya gimana? Tepat sekali. Nggak cukup di puncak. Perusahaan inovatif itu sadar banget mereka perlu seimbangin orang yang kuat di discovery, nemuin ide baru, sama yang kuat di delivery, eksekusi ide. Di semua level berarti? Di semua level, terutama di tim. Mereka sengaja bentuk tim itu komposisinya pas. Tim produk baru mungkin butuh lebih banyak jiwa penemu, ya kan? Benar. Sementara tim operasi ya butuh yang jago eksekusi, yang rapi kerjanya. Ini bukan kebetulan, tapi emang dirancang gitu organisasinya. Oke. Menarik. Nah, dari people, kita pindah ke pilar kedua, processes. Sistemnya. Jadi nggak cuma ngandelin orang-orang hebat, tapi ada semacam relnya gitu ya, biar inovasi jalan terus. Persis. Proses ini tuh sering banget cerminan dari 5 keahlian penemuan yang udah kita bahas dulu. Oh ya, kayak gimana tuh contohnya? Misalnya nih, bertanya atau questioning, ada proses kayak 5 mengapa. Itu dari Toyota tapi diadopsi sama Amazon juga. Yang tanya mengapa terus-terusan itu ya? Iya, Bezos sendiri pernah pakai itu buat cari akar masalah soal keselamatan kerja. Tanya terus, kenapa, sampai ketemu intinya. Ini nanemin kebiasaan investigasi. Oke, terus? Terus mengamati, observing. Mereka bikin cara biar orang beneran ngamatin. Kayak Google sama P&G itu pernah tukeran karyawan. Buat apa itu? Iya, buat saling nyontek praktek terbaik masing-masing. Atau kayak tenaga penjual Keynes, mereka ngamatin langsung di pabrik pelanggan buat dapat ide produk baru. Jadi nggak cuma lihat tapi paham konteks. Masuk akal. Lalu? Ada menjaring ide atau networking. P&G punya Connect plus Develop, Reckitt Benckiser punya RB Idealink. Ini proses resmi buat cari ide dari luar. Dari mana aja tuh luarnya? Ya dari pemasok, universitas, peneliti, kadang malah dari kompetitor juga. Mereka buka pintu lebar-lebar. Wah, berani juga ya. Terakhir, eksperimen. Nah, ini dia, experimenting. Ini kayaknya yang paling sering kita dengar. Google punya aturan waktu 20% itu kan? Oh ya, yang katanya ngasilin Gmail sama AdSense itu. Betul. Atau Amazon, mereka punya budaya eksperimen kuat banget. Mereka bikin biaya eksperimen jadi murah, biar bisa lebih banyak nyoba hal baru. Intinya, bikin eksperimen itu jadi bagian kerjaan rutin. Jadi sistematis banget ya kedengarannya. Nah, semua ini, people dan proses, pasti butuh fondasi kuat ya. Ini masuk ke pilar ketiga, filosofis, keyakinan dasarnya gitu. Tepat, filosofi ini yang ngasih semacam jiwa atau keberanian buat berinovasi. Ada beberapa pilar utama di sini. Apa aja tuh? Pertama, inovasi itu tugas semua orang, bukan cuma urusan divisi R&D. Slogan Apple Think Different itu bukan cuma buat pelanggan, tapi buat karyawan juga. Oh, jadi internal juga kena ya? Iya dong, aturan waktu bebas kayak 20% di Google atau 15% di 3M itu simbol nyata filosofi ini.
Semua orang diharapkan mikir inovasi. Oke, terus apa lagi? Kedua, inovasi disruptif itu bagian dari portofolio. Mereka nggak puas cuma perbaikan kecil-kecil aja. Maksudnya gimana tuh? Google misalnya punya aturan alokasi sumber daya 70-20-10. 70% buat bisnis inti, 20% buat pengembangan atau perluasan, nah 10% itu buat hal-hal baru yang radikal, yang bisa ngubah permainan. Contohnya? Ya lihat aja Amazon. Mereka berani banget masuk ke Kindle, padahal udah ada pasar buku fisik. Terus Alexa, speaker pinter. Atau bahkan AWS, layanan cloud mereka. Awalnya banyak yang ragu kan? Iya juga sih. Itu butuh keberanian emang. Ada lagi filosofinya? Ada. Menerapkan tim proyek inovasi yang kecil dan lincah. Amazon terkenal sama aturan tim 2 pizza. Pernah dengar itu. Timnya cukup kecil sampai bisa dikasih makan 2 loyang pizza aja ya. Betul, sekitar 6-10 orang lah. Google juga pakai tim-tim kecil. Ini bikin orang lebih berdaya, lebih gesit, dan lebih banyak proyek bisa jalan barengan. Masuk akal. Terakhir, Berani ambil risiko yang cerdas, ada toleransi sama kegagalan. Gagal itu dianggap bagian dari belajar. Kayak filosofinya IDEO, gagal lebih awal biar sukses lebih cepat. fail soon to succeed sooner. Oke, jadi kegagalan bukan akhir dunia ya? Justru data berharga, asal risikonya udah diperhitungkan ya. Jadi kalau disimpulkan, DNA inovasi ini kayak jalinan ya, antara people yang tepat, processes yang mendukung, sama filosofis yang ngasih keberanian. Bukan sulap, tapi emang dibangun sengaja. Iya, persis. Dan ini penting buat Anda yang dengerin. Prinsip-prinsip ini kayak dorong orang bertanya, mengamati, kolaborasi, eksperimen, terus numbuhin keberanian, itu bisa kok diterapkan. Nggak harus di perusahaan raksasa ya? Nggak harus. Di tim Anda, di proyek pribadi Anda, skalanya bisa disesuaikan. Ini bukan cuma buat Silicon Valley. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan ini. Kalau individu aja bisa belajar jadi inovatif, terus perusahaan bisa bangun mesin inovasi lewat 3P ini, seberapa banyak ya potensi inovasi di sekitar kita yang mungkin belum kesentuh? Mungkin karena kita belum secara sengaja aja membangun DNA-nya itu tadi. Pertanyaan menarik buat dibawa pulang.